Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang sangat kami cintai, para wasiatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para penuntut ilmu. Dan ini yang harus disadari sebelum kita masuki acara atau belum kita masuk ke materi. Kita harus, kalau bahasa hari ini, menyamakan frekuensi. Bahasanya kita ini sama, supaya tidak ada perbedaan. Kalau ada yang jalurnya beda, nggak ketemu nanti. Datang dari Indonesia, dan semoga sama di waktu kami datang dari Indonesia, pertama datang ke sini adalah untuk menuntut ilmu. Ini harus disadari. Tidak ada yang beda. Kalau memang niatnya benar, sama-sama benar, nanti akan dapat semuanya sama. Kalau tadi disampaikan ada yang rosib dan sebagainya, itu irama. Asalkan niatnya betul waktu berangkat, Allah akan beri. Yang jadi masalah di saat berangkat sampai hari ini niatnya tidak benar. Maka yang perlu dibenahi adalah niat. Imam Haddad dalam kitab Risalah Muawananya mengingatkan alaikum bitasihin niyati. Membenahi niat. Semuanya. Imam Nawawi dalam Arba'innya memulai dengan innamal a'malu binniyat. Makanya niat itu dihubungkan dengan kesadaran. Kalau kita sudah nggak sadar tujuan, niat itu hilang, biarpun katanya niatnya baik. Sampailah di sini, seperti mungkin tahun 96 waktu kita masuk ke Ayaman ini. Kita sama-sama mulai belajar dengan kegelisahan karena baru, lingkungan dan sebagainya. Dan mungkin kalau mau pamer capek, waduh, ayo jor-joran kalau masih menang. Ayo, jor-joran dengan capeknya waktu kita datang gitu. Jadi dari tempat kita belajar, sama tempat tinggal itu kurang lebih 1 kiloan, hampir kurang lebih. Sebab kita di Tarim itu, dari pemukiman itu sekolahnya jalan kaki. Apalagi waktu itu masuk musim panas pertama. Di Tarim itu mataharinya kan semacam 2. Jadi sama. Jadi kalau bicara capek, sama-sama capek. Akan tapi kenapa waktu kita capek, saya itu tidak ada susah. Itu yang kami syukur sampai hari ini. Dan kami husnudzon kepada Allah, Allah telah memberikan pada hati kami adalah kesenangan. Bisa jadi itu maknanya ketulusan. Kita tidak boleh mengatakan aku tulus. Tapi waktu itu menikmati. Capek. Belajarnya waktu itu yang akhirnya jadi 5 tahun. Kita masih jadi korban kebaikan. Uji coba. Tahun pertama, kuliah syariah yang ada kononnya 4 tahun. Kalau sudah kedatangan guru baru, guru terbang itu yang dari Son'a dan sebagainya, itu belajar langsung nambah. Pagi setelah sholat subuh. Habis itu sarapan sedikit. Sarapannya pun yang ngambil 1. Yang lain nggak mau pulang kita. Kita kan ber-8 itu. Ngambil 1, ngambil telur sama roti. Orang nyebut roti tempeleng. Sebab dibiarkan 1 jam langsung kering. Bisa untuk tempeleng orang kan. Itu bawa sudah itu. Habis itu sampai duhur. Duhur itu pulang sore belajar lagi sampai jam 9 malam. Itu sudah biasa. Cuman yang kami syukuri hari ini adalah kenapa tidak ada yang berkeluh kesah. Nikmat aja, senang aja. Dan sekarang cari senang di hati. Kalau ternyata hati kita belum senang, berarti belum ngerti mana syukur. Belum ngerti kalau kita dalam nikmat Allah. Ada kegundahan, kegelisahan dan sebagainya. Khawatir niat kita yang salah. Bagaimana kita tidak senang kita di taman surga Allah. Bukankah jalan yang paling bagus jalan ini? Orang masuk surga bisa dengan kekayaan. Orang masuk surga bisa dengan tahta, tapi berat. Akan tapi lihat, ini adalah sabili. Qul hadhihi sabili. Jalannya bagi Nabi. Bagaimana kita tidak bangga? Kita akan mengikuti jejaknya Nabi, jalannya Nabi. Ini yang perlu kami hadirkan di awal-awal. Jadi kalian sudah dipilih oleh Allah untuk menjadi penuntut ilmu. Maka syukur.
Makanya yang gelisah, ada pun kangen pengen pulang, itu adalah semuanya. Kita bangga. Saya menjadi wasiatnya Rasulullah. Sehingga yang gak lulus pun masih bisa senyum, ingat saya menjadi wasiatnya Rasulullah. Rasyid. Bisa saja mengangkat derajat jadat. Jadi jangan sampai keruntuhan itu di saat gak lulus selalu menjadikan sebab runtuh. Gak boleh. Tujuanmu tinggi. Jangan sampai kesandung sebentar langsung nyerah. Kasih balut kaki, kasih obat jalan kaki. Saya harus sampai tujuan. Itu hebat. Jadi begitu. Senang terus. Jadi tolong dilihat. Kalau hati kita nggak senang, sudah niat yang salah. Bisa jadi kalau jadi ustadz, bukan ustadz yang karena Allah. Kalaupun dia memaksakan belajar, kan belum merasa menikmati. Kesempatan untuk belajar lebih banyak di sini. Kalau di rumah godaan banyak. Tidak godaan jelek. Kita tidak ngomong godaan jelek deh. Godaan baik. Paman datang harus nemui. Coba kalau di rumah. Pamanmu datang nggak nemui? Harus nemui. 1 jam, 2 jam ngolong-ngolong. Paman kan tidak basa-basi. Besok bibiknya datang, sepupunya datang, ini datang. Masya Allah. Panen orang tuanya ikut jaga panen. Di rumah. Kita tidak ngomong godaan yang jelek. Godaan baik saja di rumah banyak. Hari ini kamu dikirim oleh Allah ke sini belajar usahamu sama guru. Jadi tolong syukuri. Yang ada kegundahan renungi. Insya Allah setelah ini tidak gundah lagi. Kalau bicara capek, Masya Allah semuanya capek belajar. Kalau menuntut ilmu nggak capek, semua orang jadi ulama. Tapi capeknya capek lezat. Itu orang tua kita yang berangkat pagi, pulang sore kerja memang nggak capek. Capek semuanya. Yang cari fulus capek semuanya. Yang kerja itu capek. Jadi nelayan capek, jadi petani capek, semuanya dagang capek. Capek, semuanya capek. Tapi kenapa mereka melakukan setiap hari pergi ke pasar? Ada harapan. Harapannya untuk bisa beri nafkah anak istri. Sementara kita, harapannya agung dahsyat. Menjadi penerusnya Rasulullah. Makanya setelah itu, hidupmu itu nggak boleh hidup gelisah menuntut ilmu. Happy. Dan happymu itu mencerdaskan otakmu. Orang gampang penat, pusing, nanti nggak lulus. Belum lulus ngomong nggak lulus. Itu bikin nggak cerdas. Belum lulus, takut nggak lulus. Belajar saja sudah, pokoknya saya harus belajar. Jadi ayo happy, senang. Dan kuncinya adalah ketulusan. Sehingga waktu belajar tuh sadari kalau ini ibadah. Bukan sekedar saya pengen dapat ilmu. Anggap saja belajar kok nggak paham-paham. Ada pahalanya loh ya. Yakin di mana ini. Termasuk yang sukses juga. Di Ahqaf mereka menjadi orang yang berguna, tidak harus selalu lulus. Tapi orang tulus. Ada? Tidak seru orang lulus di Ahqaf, tapi orang tulus. Rosip pulang. Manfaat di sana. Tidak usah disebut. Kalau disebutkan jelek kan nanti. Loh, manfaat kita tahu orangnya. Nggak punya ijazah Ahqaf. Tapi waktu di sini benar ya. Maka belajarlah karena Allah sudahlah. Kemudian kok tiba-tiba runtuh, nggak lulus, nggak boleh ngedon. Ngedon itu sebetulnya orang sombong nggak nyampe. Orang kalau runtuh ngedon, itu sebetulnya kalau pinter dia akan sombong, petentang-petenteng. Kalau masalah nggak lulus, ya tinggal coba. Kadang-kadang mohon maaf, gara-gara nggak lulus. Memang dia nggak cerdas, katanya begitu. Bukan. Yang nggak lulus bukan nggak cerdas. Yang nggak lulus nggak cerdas itu loh. Kalau nggak lulus langsung hengkang dia, meninggalkan tempat, pulang. Dia pasti nggak cerdas. Kenapa? Memang waktu pulang langsung pinter ya. Coba pikir. Nggak pinter, tambah bahlul tetap saja. Tapi kalau dia memang belum lulus tapi cerdas, saya nggak lulus tahun ini, tapi tahun depan saya harus lulus. Ya gitu, kok langsung gara-gara nggak naik, nggak lulus. Rosyid, kata Habib tadi, Rosyid. Langsung sudahlah pulang aja. Ya memang dia nggak bebeli ya Habib. Kalau dia cerdas nggak begitu. Urusan umur ya. Ada yang markas Rasulullah umur 20? 21? 22? 23 ada? 22. Kalau tua-tuaan saya juga jor-joran tua. Gue masuk Ahqaf umur 22. Ayo. Pulang umur 32. Ayo. Nggak usah takut pulang lambat. Ayo.
Kalau mau jor-joran, nah, Buya pulang 32, dibilang Ustadz muda sampai Indonesia. Bilang Ustadz tua? Nggak ada. Ente jangan gampang arah itu. Kita perlu sekarang Buya ngajari orang hidup cerdas. Jangan dikit-dikit terbeban. Apalagi sekarang ini orang kena mental. Bukan, tidak cerdas. Orang berpikir cerdas begini loh. Ini minuman segar yang saya suka. Tumpah Allah. Ya Allah, ini kesenangan saya. Bodoh. Jangan mikir yang tumpah, mikir yang masih ada ini. Kita perlu berpikir cerdas. Jangan gampang murung, suntuk. Itu ngurangi kecerdasan. Wong orang menuntut ilmu syariah yang dahsyat agung begini kok masih ragu. Kok enggak bangga? Terus apa yang kalian cari? Saya nggak paham. Ini babnya nanti. Kalau masalah nggak paham itu adalah kita perlu serius nanti. Gimana di saat saya kurang paham, saya nggak ngerti-ngerti dan seterusnya. Cuman Buya menguatkan hari pertama ini. Maksudnya kita harus happy. Sebab kesenangan hati dan pikirmu mencerdaskan dirimu. Artinya jangan senyum, jangan baca kitab dulu, kecuali senyum dulu. Happy. Rasulullah. Ini menerus Nabi. Ini. Tidak lulus. Ya, yang jadi masalah kan sombong gara-gara lulus sekolah kiamat. Kadang ini mohon maaf. Karena niatnya jelek. Mungkin anak ranking 1 terus kemelotnya. Ranking 1. Ini gara-gara jadi ranking 3 saja kayak stres, kayak kiamat. Karena dia sudah terbiasa dengan sombong. Bisa jadi kalau perlu runtuhnya dia lebih bagus supaya tidak sombong terus. Jadi kalau ada yang nggak lulus, ya kamu anak cerdas, nggak lulus hari ini, berarti memang belum bisa, dipaksa itu tidak bisa. Tapi bukan berarti kamu gagal. Siapa yang mengatakan tidak lulus hari ini gagal? Umur saya, ya lah masalah umur. Belum ada umur 22 juga. Seandainya umur 22, 23 tidak ada masalah. Nggak akan pulang umur 32 insya Allah. Kita 22. Jadi gitu ya ikhwani, anak-anakku semuanya Masya Allah. Buya pengen bahasanya kalian semangat. Happy dulu yang senang. Bersyukur kalau kalian dipilih oleh Allah untuk menjadi ini. Wasiatnya Rasulullah. Wasiat baginda Nabi ini harus bangga kita dengan keadaan semacam ini. Baik kita setelah itu ya tolong bangga. Makanya kalau ada yang gundah gelisah itu niatnya yang perlu dibenahi. Menuntut ilmu pun akan rugi. Kalau sampai pun bisa menjadi ulama suk pada akhirnya. Karena apa? Bukan Allah yang dicari. Kalau kalian mencari Allah, semua waktu yang kalian lewati menit, berdetik, menit, jam adalah pahala. Ibadah semuanya. Bahkan sebaik-baik ibadah. Ngalah-kalahkan orang yang berzikir. Nabi kan pernah keluar dari rumah, ngelihat di masjid ada 2 kelompok. Kelompok berzikir, yang satu kelompok belajar. Nabi mengatakan ini baik dan ini baik. Lalu Nabi menambahkan, ada habbu ilaina. Ini yang belajar lebih aku cintai. Ayo. Makanya tolonglah. Saya ingin tahu siapa yang paling bebel. Harus yang paling happy. Kasih contoh. Yang paling gak lulusan. Sudah berangkat ke tempat mulia kok. Sudah jauh-jauh tatanya. Cepat runtuh. Ya rugi. Padahal kadang-kadang yang kita temui yang tiba-tiba berhenti bukan orang yang bebel banget. Hanya mungkin niatnya nggak benar tuh. Terlalu buru-buru, pikir langsung 2 tahun jadi orang alim. Nggak ada. Kita aja sudah berapa tahun waktu itu masih pengen mondok lagi. Pengen belajar lagi, kalau bukan karena tugas juga waktu itu. Selesai ya ini tolong ya, yang happy. Jangan ada yang gelisah. Adapun 2 orang rugi belajar. Yang pertama adalah di saat dia pintar, hebat, sombong dia. Kalau sudah dengan kesombongan dia menjadi temannya Abu Jahal, iblis. Sombong. Sombong yang tampak. Ada sombong yang sembunyi adalah sombong yang sombong halus adalah di saat nggak lulus gampang ngedon. Putus asa. Itu sombong. Dalam bahasa lain pengen sombong tapi nggak punya modal. Hatinya pengen sombong. Makanya dia malu. Gara-gara nggak lulus malu. Selesai ya. Kemudian ini masalah hati, tolong tata hatimu. Dan ada loh ya orang menuntut ilmu memang niatnya jelek tuh ada. Mungkin kita buat contoh anaknya kiai misalnya. Apakah semuanya datang lalu niatnya baik? Atau pengen jadi kiai? Jangan-jangan pengen jadi kiai bukan karena dia ingin menjadi penerus Allah, pengen wah kiai enak.
Yang dilihat pas kiai enak, mungkin mobilnya bagus, rumahnya mewah. Bisa jadi seorang anak kiai itu menuntut ilmu, belajar dengan serius, ngafal Quran, ngafal mandumah dan seterusnya, itu bukan karena Allah, hanya karena apa? Kursi abah harus aku yang duduk. Niatnya jelek. Bukan karena Allah, sebab siapa lagi kalau bukan saya. Ya salah bahasanya. Loh, niatnya halus, tersembunyi kebusukan, niat busuk. Bukan karena Allah. Dan nanti insya Allah di akhir, kalau kalian sudah selesai, ada satu kajian namanya motivasi dakwah. Itu sangat spesial, itu untuk menata persiapan untuk dakwah sampai langkah dakwah, gimana untuk sukses dalam berdakwah. Baik, kita dulu masalah menuntut ilmu dulu, kemudian yang niat tolong ditata hatimu, tolong yang gundah, saling gundah, pengen pulang dan sebagainya. Di tempat yang luar biasa, dahsyat. Kecuali karena memang kita menjadi orang bodoh. Orang bodoh. Kalau orang ngerti harta, fulus, kekayaan, lalu bisa pergi ke pantai, dan orang berkata, di bawah ini lautnya nggak terlalu dalam, di dalamnya ada permata. Berarti dia telah ke tempat yang itu banyak kekayaan. Sementara permata itu bisa saja kita nyelam pendek sudah dapat. Dia di situ gelisah urusan fulus. Aduh, bodoh. Lalu itu apa? Ngambil nggak bisa, langsung pulang putus asa. Sudah dapat di tempatnya, tinggal ngambil, tak usah kepegang tangan ini maksudnya. Tak tanya apa? Sedih. Apa ini? Lalu dia meninggalkan. Karena apa? Karena bodohnya nggak ngerti kalau itu permata. Sama, sudah di tempat semacam ini, jauh dari kampung halamannya, sudah Allah persiapkan tempat, dijauhkan dari bibi, dijauhkan dari ponakan, dijauhkan dari bisnis, dijauhkan dari gangguan-gangguan di sana. Lalu dibawa ke sini, tinggal belajar saja. Lah kok tidak menikmati, berarti nggak paham kalau dalam nikmat. Beda coba, ini gangguannya nggak banyak, kecuali kita sendiri yang membuat gangguan itu. Tinggal belajar. Tolong ya, yang tidak happy, yang tidak senang, khawatir hatimu tidak benar, niatmu tidak baik. Gimana tidak bangga jadi penerus wasiatnya Rasulullah? Kita harus bangga, senang. Selesai, kita masuk di sini. Kemudian di saat belajar, ya kalau sudah dasarnya senang tadi enak. Cuman dalam belajar sendiri ada aturannya ya. Biasanya itu kalau pelajaran yang paling kita suka langsung kita baca terus kan begitu ya. Kalau sudah nggak suka ya sudah ditinggalkan. Mestinya kalau kita rubah cara berpikir kita. Pelajaran apa sih yang paling kita tidak suka saat ini? Jika setiap mata pelajaran saya kasih waktu 1 jam dalam sehari, maka untuk pelajaran yang aku paling tidak suka, aku tambah 2 jam. Paling tidak kasih porsi lebih. Dan pastikan cara itu. Jangan disamakan. Supaya nanti seimbang. Sehingga ada istilah pelajaran yang nggak ada istilah pelajaran yang kita tidak suka. Harus kita paksain. Kemudian dalam masalah belajar untuk masalah waktu, kita pengen menyederhanakan. Jadi kalau belajar biar nggak capek, nggak berat dan sebagainya. Jangan ragu memulai dari yang dasar. Tolong, biarpun kalian sudah semester akhir lah, atau bahkan sudah jadi ustadz sekalipun, ternyata kalian menekuni dari yang kecil itu penting, karena itu yang menghibur hati dan pikiran. Maka jangan ragu, mulai hari ini sudah kembali menelaah kitab kecil seperti Safinatun Najah, kalian tahqiq lagi. Ternyata kita itu perlu hiburan, bukan sekedar kita itu cekoi ilmu. Sehingga kalau Safinah kan ringan, dari yang kecil itu ringan, jadi kamu merasa paham tuh, senang dirimu. Sekarang belajar yang minhat, atau nih kata bab Safinah aja nggak ngerti, stres, ya Allah. Sampai suatu ketika ada bertanya, kok saya itu bingung belajar, semuanya hilang semuanya, lupa. Bukan hilang. Sebenarnya tidak ada istilah hilang itu.
Karena kita tidak pernah mencoba mengingat. Gini loh ya, di rumahmu itu, ingat apa yang ada di rumahmu? Nggak bisa nyebut ya. Nggak bisa. Cuman kalau tanya, rumahmu punya sendok? Ada pisau? Ada gelas? Nah, baru tahu. Jadi jangan ragu kalau ilmu itu hilang. Jangan ragu. Nggak hilang. Cuman nggak ada yang tanya masalah itu. Enggak. Ada orang mengatakan, lupa semuanya. Nggak lupa. Asalkan belajarnya benar. Nah, untuk menguatkan ilmu dari kitab yang besar itu dengan senangnya hati. Dari kitab-kitab kecil. Punya di Ahqaf. Pertama langsung belajar minhaj. Waktu itu. Tapi Buya ngambil baca kitab Nailur Raja, Buya kerubat. Nailur Raja Buya belajar. Ikut halaqahnya anak-anak dirubat. Dan ngambil. Muqaddimah Hadramut dia pelajari. Yang kecil-kecil itu. Bahkan waktu itu kita salah satu kitab Risalah Jamiah itu hanya dibaca beberapa jam. Kita sempat belajar begitu. Jadi kitab kecil ternyata menghibur. Kenapa? Kita mudah untuk memahaminya. Jadi nikmat kita. Sama kita minhaj kilqol. Masalah kil itu kan bikin waktu itu setelah tahun keberapa itu kita seperti itu. Tahun pertama gelisah. Setahun di Ahqaf itu belajar kita masih belum menemukan kesenangan. Kita tidak gelisah tapi bingung belajar fikih. Setelah fikih halal, ada mengatakan haram. Akhirnya pas di Riasah Jamiah kita biasa Abu Yalhab Abdullah Bahrun biasanya tiba-tiba telepon, Yahya lagi ngapain nanti? Mukalah, kan gitu. Kita langsung mukalah. Langsung ketemu dengan beliau di Riasah Jamiah itu di DIS. Pas waktu itu ada ayahanda daripada Dr. Ali Al-Jalani, Habib Abdullah Al-Jalani. Ada duduk begini. Kita ngadu, ya Habib. Anda tuh belajar fikih bukan nggak bisa, bukan nggak ya kita ini. Cuman bingung. Kok jadi kayak jenuh saya belajar fikih. Tapi ngadu, makanya kalau kamu punya kalau kesah itu ngadu ke guru enak. Jangan langsung pikiri sendiri, langsung mutus, nggak mau lagi sekolah. Ya nggak benar itu. Allah, kita belajar fikih, ini adalah haram. Ya, ada ngomong halal, ini hilaf. Kita ngadu begitu dengan bahasa memang jenuh, belajar susah-susah, khilaf. Habib Abdullah tidak menjawab. Habib Abdullah Jalani ngomong, yang jawab. Ya Ibni Mahda, apa ente ngomong apa ente? Al-fiqh min syariah min ad-din. Dimarahi Ibu ya. Tegur keras sama beliau. Ente tidak ngerti din, tidak ngerti fikih, tidak ngerti agama, tidak ngerti ini agama ini. Habib ngomong tuh dengar. Mungkin kalau bahasa kita kapok mau kapan gitu ya. Dengar gitu. Dari itu berpikir betul juga. Subhanallah, dari Buya ditegur oleh Sayyid Al-Habib Abdullah Al-Jalani begitu, masih ingat betul itu. Mulai kembali, ternyata betul. Halal haram adalah ilmu yang sangat dibutuhkan hari ini. Karena waktu itu kita senang pemikiran. Sangat senang pemikiran. Kalau pemikiran, ya baca pemikiran baca. Jadi setelah itu, Allah telah merindukan kita untuk belajar kembali fikih. Nah belajar itu kita ke Tarim langsung. Saya kuatkan dengan saya baca kitab kecil-kecil itu. Dah biar nikmat. Saya gimana biar nggak bosan. Belajar langsung minhaj kan besar berat gitu. Langsung saya belajar kitab kecil. Tolong jangan remehkan kitab kecil, jangan gengsi. Kalau sekarang itu permasalahan kita tuh gaya pakai kelas kan. Sehingga setelah itu ditinggalkan. Kalau halaqahnya dulu itu zaman dulu setelah selesai Safinah diulang lagi Safinah halaqah ini, halaqah Syah ini biasa, ngulang tuh biasa. Hari ini ngulang kayak orang bebahlul kan, ngulang pelajaran diberi orang bebel kita. Kalau dulu kan biasa, ada orang coba aja di tempatnya masyayikh. Berapa kali baca Safinah? 11 kali. Ya, Fathul Qorib 7 kali. Biasa begitu. Sekarang kita sekali-sekali tak karena sudah ganti. Sekarang nih, Buya pengen ngasih tahu cara biar kalian seneng itu, kalian jangan lupa dengan yang paling dasar. Biarpun ilmumu sudah Alfiyah Ibnu Malik nahwu, tapi jangan lupa otak-atik julumiyah. Belajar lagi kalau perlu yang ringan. Kenapa? Karena ringan, ngangkatnya enak. Jadi dirimu jadi senang. Kebanggaan. Dan mohon maaf, ada orang sekolahnya sudah tinggi, sudah kelas tinggi, bacaannya kitab minhaj dan sebagainya. Ditanya masalah kecil, bulat dia, bingung. Karena bukan tahqiq dengan yang kecil. Dan pada akhirnya bosan dia jenuh.
Ya, jadi tolong nanti jangan ragu dengan membaca kitab kecil kembali. Biarpun kalian nanti sudah masuk minhaj, tetap saja saya harus ngambil. Safinah selesai pertama, subhanallah. Kita tuh baca Nailul Roja itu berapa kali ngajar? Berapa kali kita ngajar Nailul Roja itu? Tapi setiap kita ngajar baru lagi, itu seperti hal baru lagi, ada yang kayak ada yang belum pernah kita baca. Padahal sudah diajarkan. Begitulah ada syirnya kitab itu. Kita sudah baca Safinah itu, Nailul Roja dari awal sampai akhir. Tak baca, ngajar di anak-anak. Di saat ngajar kedua kalinya, ini kok kayak belum pernah baca ini. Ketiga kalinya terus seperti itu. Maka pertama hari ini ya, jangan remehkan kitab kecil, maka agar nyaman belajarmu, kembalilah kepada Siwarul Mutun. Matan-matan kecil itu, biarpun belajarmu sudah gede. Kenapa? Itu menguatkan asas. Kalau dasarmu, fondasimu kuat, nanti dibangun di atas lebih kuat. Jadi kalau dasarmu tidak kuat, termasuk nanti masalah akidah. Kembali kepada akidah yang sangat dasar, akidah 50, yang apa sekitar Aqidatul Awam, baca dibolak-balik sampai baca hebat. Jangan ragu belajar kitab kecil. Kadang action saja ditanya belajar apa? Tuhfah. Apalagi nihayah. Faham? Orang faham. Nah ini repot. Jangan bukan kebiarnya gede dok. Baru nanti kita belajar kitab besar. Nah kenapa kita sampaikan begini? Karena ini yang menghibur hati. Dari kecil mudah dipahami, jadi orang senang. Jadi cara cerdas itu. Makanya kalau ngerjakan soal itu jangan yang susah dulu, yang gampang dulu. Kalau susah dulu mandek di situ, yang lain nggak bisa dikerjain nanti. Kurang lebih seperti itu. Ya, kayak itu ya. Jadi mungkin kemudian setelah itu jangan lupa dengan dua ilmu. Yang pertama adalah ilmu fikih, yang kedua ilmu akidah. Ilmu akidah, ilmu fikih. Kalau sudah orang punya dua ilmu ini, bebas mau ngomong apa saja dia. Sebab kadang orang kuat fikihnya, lemah akidahnya, ngomong fikih, nabrak di akidah. Atau akidahnya kuat, anjur di fikih. Akan tapi upayakan nanti. Kalau di sini takhasusmu fikih Islami, syariah, maka nanti akidahnya dengan kursus masyayikh. Dan tidak perlu besar-besar dari yang kecil, mulai dari kitab Aqidatul Awam, Kifayatul Awam, yang awam-awam aja deh. Tapi tahqiq. Kita perlu zamannya tahqiq. Dulu kan ada man hafizul mutul hazal funun. Ada orang hafal Alfiya bin Malik enggak paham. Sekarang kita rubah man haqqaqal mutul hazal funun. Tahqiq. Perlu tahqiq. Jadi pastikan nanti pulang subhanallah langsung berguna. Kalian di sini belajarmu kitab gede, tapi ternyata kitab Safinah Nailul Roja luar kepala. Hadmuka Hadramiyah, Risal Jamiah, tidak mungkin tidak berguna di negeri. Kita kayaknya sudah belajarin. Tak tahu di mujtama itu masyarakat tanya bab futur, bab wudu dan sebagainya. Bab jual beli sedikit. Baru nanti adalah masalah pengalaman, hibrah itu nanti bab dakwah nanti. Yang jelas malam ini kalian jangan ragu dengan sihor termasuk di nahwu. Nahwu sorob. Berangkat dari cari kitab yang paling kecil urusan nahwu sorob. Bagi orang yang nahwu sorob yang repot. Mana yang paling susah nahwu sorob? Ambil kitab yang paling kecil, tekuni itu dulu. Paling ringan dulu. Kursus sama temannya yang sudah bisa. Dan jangan kemana-mana kecuali kecil difaham. Baru itu nyaman, senang. Akhirnya belajar sorob lagi, senang. Coba yang pernah sekolah SMP, matematik paling dibenci. Sama bahasa Inggrisnya, bisa-bisa kayaknya. Kecuali yang senang. Karena tidak mulai dari dasar. Dasar itu tolong pelajari dari Safinah. Dan tentunya alhamdulillah ada manhajiyah, ada cara ya belajar tuh. Ada fikihnya benar dalam. Kalau di Ahqaf ini kan orang nggak akan belajar fikih perbandingan kecuali fikih madhabnya adalah kuat. Dan fikih mahad itu tidak akan kuat kecuali dia bisa tahqiq di dalam Sihorul Mutun, nggak akan mampu. Jadi orang mungkin belajar kitab gede, tapi untuk menyimpulkan nggak bisa. Sementara kitab kecil itu diisi kesimpulan dari kitab gede. Kesimpulan dari kitab gede untuk bisa mudah dipraktekkan dan mudah dipahami. Jadi harapan kami nanti adalah kalian mulai hari ini biar senang, khusus yang paling susah belajar kok susah. Ayo sambil belajar muqarrar kitab yang gede itu ambil yang sama dengan kitab ini, kitab apa yang kecil. Sama materinya apa? Ambil yang kecil.
Yang kecil yang mudah dipahami. Dan jangan tolak-tolak, tekuni dengan benar. Tiba-tiba nanti balik kitab gede, loh kok saya jadi paham? Oh ternyata begitu. Kemarin gak paham-paham. Ternyata saya paham minhaj gara-gara kitab Safinah. Ya gitu memang. Karena dasarnya sih dulu, asasnya. Itu aja insya Allah. Jadi belajarlah dari yang dasar-dasar itu ditahqiq. Ini dari kitab, kalau fikih ya seperti yang selama ini diajarkan negeri kita ya Safinatun Najah. Mungkin ada Fathul Qorib ya, Fathul Qorib termasuk ya panjang lah, anggap saja Muqaddimah Hadramiyah. Kalau Fathul Qorib nanti sudah mengarah kepada lengkap ya, semua bab ada, Muqaddimah kan bab ibadah. Enggak apa-apa, bab ibadah dulu, yang penting malakah. Bakat memahami fikih itu sudah ada. Jadi bakat itu dilatih dari yang kecil, kita kecil. Itu saja insya Allah. Kemudian kalau kalian belajar itu, pastikan kalian punya catatan. Jangan kayak baca novel. Kayak baca novel, baca khatam, enggak begitu. Pastikan kalau baca, set, kalian renungi, faham, terus ambil kesimpulan. Biarpun itu fikih. Sebab waktu kalian mau menulis ini, dituntut kalian harus paham. Tapi kalau tidak nulis kan bebas, nggak paham nggak apa-apa, yang penting khatam kan gitu. Jadi kalian punya buku yang bagus, dan kalau bisa catatanmu itu mahal. Buku yang mahal, kalau bisa sampai dibawa pulang nanti. Sehingga nanti tergeleng-geleng, ya Allah saya masih markas suhu kok bisa nulis begini ya. Saya baru markas suhu, tapi gak punya catatan begini. Karena waktu itu kalau lagi konsen, sehingga masuk kok tak mau catat. Harus punya catatan. Waktu baca atau belajar, kalau baca langsung, ini bab ini satu set, berhenti. Kita baca buku-buku besar, buku-buku pemikiran sekalipun. Misalnya bukunya Dr. Buti. Kita paling senang betul, tapi tidak baca kayak novel, enggak. Makanya kita termasuk orang yang paling lambat membaca. Orang cepat khatam, saya enggak. Karena kalau baca kita kayak orang ngejak. Saya baca satu lembar, atau satu permasalahan, satu bab, berhenti. Berhenti itu sambil ngerenung, sambil bikin catatan kecil, ruusul masailnya. Sehingga nanti biarpun kita tidak balik ke kitabnya, kita baca catatannya ini sudah bisa kebayang. Itu. Langsung awal akhir khataman, itu baca novel cerita. Siti Nurbaya. Itu, jadi cara. Makanya kita perlu cara. Supaya kalian nyaman belajar. Apalagi nanti kalian setelah markas luha, masuk akal, wah digempur ilmu. Tapi dasarnya masih lemah, ya berantakan kita. Bangunan segede apapun kalau dasarnya meruntuh. Sehingga pilihannya adalah pulang. Nikah. Kalau nikah tidak harus pakai pulang, kenapa harus pulang? Kalau hanya babnya nikah saja, kita nikah di sini nggak pakai pulang. Jadi gitu tolong anak-anakku semuanya, yang khusus yang paling lemah, jangan menyerah. Karena Allah. Dan yakini ibadah, saya belajar sudah, ibadah. Tolong kembali kepada sihor, percaya. Dan itu yang paling bermanfaat. Kalau ditanya fasih, bab Allah, bab ini, ibadah. Oke, karena apa? Dari kitab kecil sudah. Sekarang yang baca kitab gede karena tidak matang di kecilnya, belum tentu ditanya masalah bulat. Ngerinci enggak? Makanya mulai dari kecil dan yakini dan biasakan membaca dengan bacaan yang benar karena itu menuntut dirimu untuk kembali memurojaah ilmu nahwu sharaf. Jangan baca kitab kecuali pasti mauqifu minal i'rab. Kalau Abu Hanifah enggak kan? Abu Hanifah harus tak. Enggak boleh Abu Hanifah, enggak ada. Jadi membiasakan begitu. Akhirnya kalian setiap hari tuntut menguatkan nahwumu sendiri secara otomatis. Kita perlu belajar. Dan kita memang anak-anak kalau belajar dengan kita wajib qiraah aham sih. Sehingga dia mau tidak mau akan mengulang-ulang ilmu nahwu. Ini sederhana sebetulnya. Apalagi di markas lughah harus penguatan di dasar. Bahasa iya. Kalau bahasa Arab ya ikhwani bahasa Arab. Harus yakin bahasanya Rasulullah, kayaknya tidak bangga. Bahkan apakah kita tidak malu? Misalnya orang, kalau seandainya Nabi hadir di sini, ente bisa bahasa Arab terus ngomong bahasa Indonesia, tidak malu.
Coba ini serius, masalah iman lah ya. Ini katanya ngaku cinta Nabi dan sebagainya. Hasilnya motivasi. Katanya ngaku cinta Nabi, dekat dengan Nabi. Lu ngerti bahasanya Nabi nggak mau dipakai. Tuh. Terus di mana? Untuk belajar, jadi biasakan dengan bahasa Rasulullah, praktekkan. Bismillah karena Allah, dan memang itu perlu gerakan bersama ya. Kalau enggak ya, yang lain ngomong bahasa Indonesia, tanya ngomong ke priben gue. Ah, repot nanti. Jadi harus ada kebersamaan, tolong ya, bahasa Rasulullah. Jadi masalah belajar seperti itu, dari dasar kecil dulu, dan jangan sekedar baca sendiri. Kalau ngerti temennya, kakak kelasnya yang pintar, deketin. Sekaligus dia sendiri akan belajar ulang. Ya, saya pengen nguatkan safinah saya. Dan mungkin untuk Quran, mungkin sebulan sudah selesai. Istiqomah. Jangan catat ini semuanya, kalian hafal ini. Ajib. Sekali tidak cukup kadang. Saya akan 2 kali. Sampai kok 3 kali. Di markas Ruhoh, tatanya yang menekuni safinah 2 kali, 3 kali. Kita mukorornya jadi mudah. Percaya. Yang jelas hatimu jadi happy. Kenapa? Kamu tidak hanya mengangkat barang berat. Sebab orang angkat barang berat itu gini, putus asa karena nggak kuat. Tapi akan bangga di saat dia bisa ngangkat barang, saya bisa. Jadi untuk membawa yang kecil itu adalah menjadikan dirimu yang selama ini mau runtuh, mau putus asa, nggak jadi putus asa. Kenapa? Saya bisa kok. Sehingga di saat kalian di markas kok memang kalian merasa belum mampu, jangan dipaksain masuk kuliah. Nanti artinya apa? Hanya untuk membawa beban yang lebih berat lagi. Penyet nanti akhirnya, runtuh. Dan jangan gengsi, yang gengsi lagi sombong. Pengennya langsung tampak kuliah, gelarnya kuliah. Baru semester 1 langsung dipulangkan ya. Jangan buru-buru, jadi jangan merasa gengsi, biarpun masuk markas harus sampai 4 tahun ibaratnya mengulang-ulang, yang penting kalian kuat, karena Allah. Memang kalau 4 tahun nggak ada pahalanya. Bisa jadi itu yang ngangkat derajat karena apa? Tawadhu dia, setahun 2 tahun nggak maksain. Nggak maksain, saya belum mampu kan, saya nggak maksain. Saya bukan orang, saya nggak mendidik kesombongan dari diri saya kok. Saya nggak lulus, nggak apa-apa, nggak lulus, ngapain dipaksain? Memang langsung naik kelas, langsung bisa alim, nggak bisa. Kurang lebih seperti itu ya. Kita pengen lebih enak diskusi aja, ngobrol, kenalan. Adapun nanti kalau kalian sudah mustawarobik dan sebagainya, nanti kita ketemu lagi ada. Bahkan kemarin ada Banat kebetulan, Banatnya kayaknya ada kurang semangat atau bagaimana. Banat sebelum pulang, bayangkan anak Banat sebelum pulang ke rumah mereka, rombongan datang ke Cirebon. Kita kasih kursus untuk dakwah selama, aslinya bisa sehari lah, tapi berapa jam, pagi sampai siang. Motivasi dakwah. Ada Banat kemarin yang sudah mutakharijat. Mereka rela untuk tidak pulang ke rumahnya dari bandara Soekarno-Hatta, dijemput bis langsung datang ke pondok. Kita beri motivasi dakwah supaya nanti langkahnya kalau ke rumah seperti apa, mulai dakwah dan sebagainya, dakwah macam-macam, ngajar dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Ayo kita diskusi yang nyantai. Hari ini apa? Pertama, niat yang benar. Kalau niatmu benar pasti happy. Yang gelisah, gundah itu berarti awas, hati-hati niat mungkin. Mau jadi wasiatnya Rasulullah, tidak senang itu gimana sih? Masa nggak bangga? Nah, kemudian yang kedua, kalau ada orang yang nggak lulus lalu ngedon lagi-lagi, dia sombong nggak nyampe. Dia kalaupun nanti dia jadi pinter, ada calon Abu Jahal. Makanya yang nggak lulus tetap justru yakini, mungkin aku dibikin oleh Allah tidak lulus biar saya tidak sombong. Biar saya tidak sombong. Nggak apa-apa nggak lulus, saya akan belajar lagi. Kemudian tadi masalah belajar, mulailah ya, di samping kita belajar kita sudah banyak, jangan ragu dengan kitab yang sangat dasar. Ambil kitab dasar. Itu meringankan, kenapa? Kita perlu hiburan. Kita perlu ngangkat sesuatu yang kita mampu, jadi kita senang bangga. Aku bisa, aku mampu. Kalau soal beban nggak mampu, capek. Ya Allah, kayak ngomong, ya Allah, ya saya belajar lama-lama, nggak ada yang ingat di otak saya. Memang stres. Itu saja insya Allah. Semoga Allah mudahkan dalam menuntut ilmu. Silakan bertanya, boleh bebas kita.